akhirnya teman-teman pada datang ke rumah, terus dia ngicipin kopinya, loh kok beda Peng, kopinya kok nggak pahit yang biasa dia minum gitu. Oh ini kalau kopi yang enak yang masih biji gitu, terus nanti di grinder terus baru diseduh gitu. Nah, terus awalnya itu terus aku diundang, suatu hari aku diundang sama temenku untuk bikinin kopi di kantornya dia. Peng, kamu bisa bikin kopi nggak di kantorku gitu? Oh bisa gitu. Akhirnya terus dari situ mulai aku dipanggil gitu bikin kopi ke Surabaya, ke Semarang gitu. Itu awal bikin kopi mulai dari kopi oleh-oleh sih sebelumnya. Akhirnya terus jadi pengopi beneran gitu. Menggabungkan antara tiga proses itu menjadi satu, dan itu menurut saya ya sangat penting sekali untuk melihat karakter kopi, melihat rasanya kopi itu dimulai dari mana. Jadi dalam satu tempat itu ada tiga proses kopi yang pengunjung bisa lihat langsung secara langsung lihat kasat mata gitu, mulai proses pengeringannya, proses cara roastingnya, sama terakhir sama proses brewingnya. Kenapa itu penting? Karena proses itu nggak bisa cuman kita brewingnya aja, tapi kita nggak bisa ngerti proses roastingnya. Setelah proses roastingnya kita juga harus tahu proses pasca panennya. Jadi kenapa itu penting? Setelah itu Klinik Kopi nggak cuman hanya pengunjung yang datang gitu, tapi lebih ke sekarang mulai banyak petani-petani yang dari luar daerah itu yang datang. Mereka belajar soal fermentasi gimana, soal pengeringannya gimana, seperti itu. Saya sendiri juga nggak tahu, karena saya prinsipnya bahwa saya membuat kopi ya sesuka saya aja. Saya menggabungkan antara proses pasca panen, roasting sama brewing itu jadi satu tempat gitu. Masalah mengkategorikan Klinik Kopi masuk gelombang mana, saya sih nggak peduli. Mau itu masuk di gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang keempat, itu ya whatever lah. Menurut saya itu nggak penting. Menurut saya yang paling penting bahwa kita menyajikan kopi fresh, kita ngasih tahu bahwa kopi ya seperti ini, mulai dari proses pasca panen, roasting sama brewing. Saya ibaratkan sih, saya membuat musik itu, dan saya tidak mengkategorikan musik saya ini dangdut, musik saya ini rock, tapi ya wes bikin musik aja. Nanti yang mengkategorikan ini musiknya ya pengunjung sendiri gitu, penikmat kopi itu sendiri. Bikin kopi aja gitu, simple gitu. Harapannya saya sendiri sih, petani jadi aware terhadap kopinya. Jadi dia udah nanam, udah susah payah. Jadi emang petani harus bisa menghasilkan kopi yang enak dengan proses yang sangat sederhana gitu. Terus harapannya untuk pengunjung, ya pengunjung bisa lebih sensitif terhadap kopi, terhadap apa yang dia minum gitu. Nggak cuma minum tok, tapi dia tahu juga ini kopi dari mana, prosesnya apa, roasting date-nya gimana gitu. Menurut saya harus tahu gitu. Harapannya sih itu sih, orang jadi lebih paham dan mengerti asal usul kopi yang dia minum seperti itu, dan saling menghargai antara proses dari petani, roasting sama brewing. Jadi nggak cuma beli, tapi kita aware gitu, ini kopinya apa sih, dari mana, terus rasanya gimana.